Jadi Al-Quran itu satu-satunya kitab suci, kitab samawi yang masih orisinil, masih otentik. Karena kitab selain Al-Quran itu sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan baik kepada Allah tanpa perantaraan Kanjeng Nabi. Tidak ada, semuanya nanti akan melewati Kanjeng Nabi. Tinggal kita ini berebut bagaimana Nabi mencintai kita. Dan semoga salawat serta salam itu juga tercurah ke atas keluarganya Kanjeng Nabi, tercurah ke atas sahabatnya Kanjeng Nabi, dan orang-orang yang menempuh jalannya Kanjeng Nabi. Fa insyaallah, moga-moga kita semuanya ini termasuk orang yang menempuh jalannya Kanjeng Nabi. Allahumma iku fi ahdi Rasulillah, ing dalem zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was sahabati lan zamane para sahabat, wat tabi'in lan para tabi'in radhiyallahu anhum ajmain halis sekabehane, seperti zamannya Kanjeng Nabi. Jadi umat Islam itu kurunnya, zaman keemasannya, kejayaannya itu ya zamannya Kanjeng Nabi. Nggak ada perkara. Kenapa? Semua masalah selesai di hadapan Kanjeng Nabi. Nggak ada eker-ekeran perkara kunut, perkara tahlil, perkara adzan 2 kali, perkara maulid, itu nggak ada. Semua selesai di hadapan Kanjeng Nabi. Nah, karena Nabi sudah tidak ada, terlalu jauh jaraknya ya, sehingga sekarang ini biasa eker-ekeran ya, perkara Idul Adha beda, wis kira-kira agak aneh juga ya. Jadi ini kalau Idul Fitri kita ikut Indonesia, tapi kalau Idul Adha ikut Arab. Ada yang bilang begitu kemarin. Nah ini kan bingung kita ini. Loh kok aneh kalau Idul Fitri ikut Indonesia, tapi kalau Idul Adha ikut Arab, itu gimana ceritanya? Nah, jadi nggak perlu ya kira-kira. Sama dengan NU. NU itu dulu zaman keemasan NU itu ya zamannya Hadratus Syekh dan para muassis. Karena semua masalah selesai di hadapan beliau-beliau. Jadi nggak ada perpecahan, nggak ada NU garis lurus ya, nggak ada NU garis bengkok ya. Nah itu nggak ada dulu. Selesai di hadapan. Nah, namanya Hadratus Syekh, beliau menjadi Rais Akbar sampai 1947 beliau wafat. Akhirnya para ulama berkumpul untuk menentukan siapa yang menggantikan. Nah, waktu itu muassis masih banyak. Nah, yang paling senior, yang paling dekat dengan Hadratus Syekh itu Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Maka diputuskanlah oleh para ulama Mbah Wahab Hasbullah menggantikan Hadratus. Waktu itu Mbah Wahab tidak mau kalau masih pakai istilah Raisul Akbar. Saya mau kalau istilahnya diganti, karena satu-satunya yang berhak menyandang Raisul Akbar itu hanya Hadratus Syekh. Akhirnya diganti istilah Raisul Akbar menjadi Raisul Am, Rais Am. Nah, Mbah Yai Wahab menjadi Rais Am pertama, karena Rais pertama namanya Raisul Akbar, ya Rais Am pertama ya Mbah Wahab. Beliau menjadi Rais Am sampai tahun 1971 beliau wafat. Maka ulama berkumpul lagi menentukan siapa yang menggantikan. Nah, yang masih ada waktu itu Mbah Kiai Bisri Samsuri, juga muassis. Akhirnya Mbah Kiai Bisri didapuk, dipilih, ditunjuk menjadi Rais Am sampai tahun 1980 beliau wafat. Para ulama berkumpul kembali untuk menentukan siapa penggantinya. Nah, waktu itu yang paling senior adalah Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, orang yang termasuk juga menjadi mediator antara Syekhona Khalid dengan Mbah Hasyim, paling senior waktu itu. Tapi ketika ditunjuk, Kiai As'ad tidak mau. Jangan saya, tidak mau saya. Loh, kiai yang paling senior, kiai yang paling layak. Enggak, saya tidak mau.
dipaksa sama kiai-kiai itu untuk jadi Rais Am, tetap tidak mau. Jangankan sampean kiai-kiai itu, malaikat Jibril turun dari langit untuk meminta saya jadi Rais Am, pasti saya tolak. Malaikat Jibril ditolak oleh Kiai Hasan, saking tidak maunya. Lalu siapa yang layak? Yang layak, yang pantas itu Kiai Makhrus alim orangnya ya. Maka kiai-kiai pun menghadap Kiai Makhrus alim. Kiai Makhrus alim juga tidak mau. Jangan saya tidak mau ya. Loh Kiai panjenengan tidak mau. Jangankan malaikat Jibril, malaikat Israel turun dari langit memaksa saya jadi Rais Am, pasti saya tolak. Nyawa taruhannya, malaikat Israel ditolak dan nyawa taruhannya. Akhirnya bingung kan Kiai ini, kalau nggak ada yang mau terus gimana? Akhirnya rapat sepakat, kalau gitu gini aja, Kiai Ali Maksum saja yang kita tunjuk ke rakyat. Akhirnya Kiai Ali Maksum ditunjuk menjadi Rais Am dan nggak bisa menolak karena nggak ikut rapat. Makanya kalau nggak ikut rapat ya harus mau ditunjuk ya. Nah, tapi beliau menerima amanah itu seperti menerima musibah. Beliau terima dengan nangis terseduh-seduh, beliau saking sedihnya didapuk jadi Rais Am. Bahkan konon kabarnya selama beberapa hari beliau nggak keluar dari rumah, keluar dari kamar, nggak keluar dari kamarnya beliau, saking sedihnya menjadi Rais Am. Itu dulu begitu. Jadi nggak ada calon Rais Am keliling Indonesia ya. Misalnya duet dengan ketua, nggak ada dulu. Aku terjadi rasanya pilih. Tapi dulu artinya apa? Ya itulah mungkin perbedaannya. Makanya gurun terbaik adalah ya zaman dulu. Nah, jadi zamannya Kanjeng Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Waman lan wong ba'dahum kang sawise sahabat tabi'in min aslafina, saking pira-pira ulama salaf kita ya, as-solihina kang soleh-soleh kabeh, alladzina rupane wong akeh kala kang dawuh sapa Allah taala fihim ing dalem alladzina kuntum khaira ummatin, kuntum ana sira kabeh iku khaira ummatin, luwih baguse umat, ukhrijat kang ditoaken sapa umat linnasi maring menungso, tak muruna hale padha perintah sira kabeh bil ma'rufi kelawan bagus, watan haunalan padha nyegah sira kabeh anil mungkari saking mungkar, wa tu'minuna lan padha iman sira kabeh billahi kelawan Allah. Umat Islam digelari khaira umat oleh Allah. Cirinya apa? Khaira umat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cirinya yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan hanya bisa amar ma'ruf tok, kita ini harus mau nahi munkar. Jadi nggak perlu takut misalnya kalau nahi munkar dicap radikal, nah beda. Banyak kemarin cocok tuh ya, ada kafe namanya Hollywood ya, itu tiba-tiba bikin promo gratis minum bir bagi yang namanya Muhammad, gratis minum bir bagi yang namanya Maria. Ini kan mengenyek namanya ya. Jadi namanya Kanjeng Nabi dikongkon mendem digratisi, wakilnya bergerak semua itu pansoran. Ya memang harus begitu ya. Jadi dilaporno kalau perlu dilaporkan. Jadi biar tidak terulang terus. Nek ngono ya bisa jadi Nabi kita ini terus dinyek-nyek terus, dihina-hina terus. Ini dalam rangka nahi mungkar ya. Kok namanya, kenapa yang dipilih harus Muhammad, kenapa bukan Bejo atau siapa ya?
Nah, itu kan nggak jadi masalah. Tapi kalau Muhammad itu nama yang sangat kita muliakan, nama yang sangat kita agungkan. Nah, wa nabbahalan ngelingaken sapa Syekh Aidon Halim alih dararakat il arhami ing bahayane mutus silaturahim wasu'il muasyarati lan olone pergaulan bainal aqaribi ing dalem antarane pira-pira kerabat wal ikhwani lan pira-pira kanca. Diterangkan pentingnya silaturahim dan bahayanya memutus silaturahim. Jadi hati-hati ya. Wa asbabahu lan pira-pira sebabe qatil arham bayane minat tabagudi saking saling benci ya, benci-bencian wa tahasudi lan drengki-drengkian wa tadaburi lan singkur-singkuran ya, saling berpaling wa taqatu ilan saling memutus wa nahbi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh min sayyiatil akhlaqi saking pira-pira olone akhlak. Padahal Kanjeng Nabi dawuh ayat banyak, hadis juga banyak akan pentingnya silaturahim. Makanya salah satu hobi kegemarannya Hadratus Syekh itu adalah bersilaturahim. Ya, itu makanya saya mungkin nggak bisa mewarisi alimnya, nggak bisa mewarisi ilmunya, tapi satu yang ingin saya warisi silaturahimnya. Ya, kata Kanjeng Nabi kan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Ada alumni ya kayak Kiai Solihin Harasi, ini alumni pesantrennya besar, santrinya 1000 lebih. Kemudian ada teman saya, ada alumni yang lain silaturahmi ya. Kebetulan mungkin alumni ini juragan beras. Akhirnya sudah kalau begitu ente stok aja ini beras untuk kebutuhan santri-santri saya. Jadilah ini barokah silaturahmi begitu ya ya. Nah, ada lagi alumni tadi di mana di Bogor ya, Kiai Juwaini ya, mau mantu ya, ternyata biasanya alumni juga ya, alumni juga ya, punya pondok pesantren di Al-Masturiah sana, dia salah satu Al-Masturiah di Sukabumi. Nah itu kalau nggak silaturahmi nggak mungkin besanan. Masa online besanan ya, silaturahmi. Yang satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Nah gimana? Sampean punya anak perempuan? Ya sudah, kalau gitu kita besanan aja. Jadi alhamdulillah iku barokai silaturahmi. Itu kan namanya memperluas rezeki sebenarnya, dan juga bisa memperpanjang usia, katakannya. Gimana ceritanya silaturahmi bisa memperpanjang usia? Gampang. Saya ini kalau ditanya ya begini, saya ini kalau jalan seperti ini walaupun capek mulai pagi habis subuh belum istirahat, tapi saya niati jalan-jalan. Jadi bukan aja kita saya niati jalan-jalan. Katanya kalau orang itu jalan-jalan itu hatinya senang. Jadi hati saya mulai dari pagi senang terus sudah ya. Kalau orang itu hatinya senang, kata ahli medis itu imunnya meningkat. Katanya kalau imunnya meningkat itu orang sehat. Kalau orang itu sehat, insya Allah umurnya panjang. Nah gitu kan. Gampangannya beginilah, orang itu kalau rajin silaturahmi ya, insya Allah jarang-jarang ketemu dengan malaikat Israel ya. Tiap kali diparani ke rumahnya, kok nggak ada, ternyata sedang silaturahmi. Besoknya diparani lagi, kok nggak ada lagi, ya belum pulang ya. Saking senangnya silaturahmi, ketemunya sekalian di jalan ya anggap saja apes ya. Jadi itu ya, jadi memperpanjang usia, seneng hati
hati itu merasa gembira. Mungkin kelihatan wajah saya ini capek dan sebagainya, tapi hati saya ini senang. Ini tak belan-belan ini sesuai dengan kalau nggak lupa waktu saya nggak ngomong ini. Ya, jadi seperti itulah. Ya, wadzalikan tambihu utawi mengkono peringatan iku muhimun, penting jiddan kelawan banget. Ya, li umumi tilkal bahwa krono meratane mengkono cobaan, mengkono ujian fi ahli jam'iyatin Nahdlatul Ulama ing dalem warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi warga NU itu, ini sudah di mukadimahnya saja sudah ditulis seperti ini, ada potensi perpecahan, ya kan? Makanya ada garis lurus, ada yang radikal, ada yang liberal, ada macam-macam lah. Ngeri pokoknya kalau kita ini melihat. Ya, maka kita merindukan para muassis sebenarnya. Ya, merindukan para muassis supaya bisa membantu bagaimana NU ini tetap bersatu, solid dan sebagainya. Ya, karena ya itu tadi, cobaan di kalangan warga Nahdlatul Ulama itu banyak, apalagi NU ini memang besar, tentu banyak yang tertarik, banyak yang melirik. Ibarat gadis cantik itu banyak yang tertarik, banyak yang melirik dan maunya diseret ke sini, maunya diseret ke sana. Tapi insya Allah NU tetap solid, karena kalau NU itu sudah terpecah-pecah, maka NKRI pun akan ikut terpecah. Selama NU yang solid bersatu, NKRI akan tetap bersatu. Nah, gampang kalau mau memecah Indonesia, pecah dulu NU. Ya. La siyama apa maneh fi ghairihim ing dalem liyane ahli Jam'iyah Nahdlatul Ulama, apalagi di kalangan orang selain NU, ya pasti perpecahannya lebih lagi. Min ahli hadzal zamani, saking penduduk iki zaman. Wa bi munasabati dzalikal maudu'ilan, kelawan mantesi mengkono judul adofna nglampiraken ingsun ila hadal kitab maring iki kitab arba'a rasaila ing papat pira-pira risalah, kitab cilik. Al-ula utawi kang awal iku muqaddimatul qanuni, muqaddimah peraturan al-asasi kang bangsa dasar li Jam'iyatin Nahdlatul Ulama, kadue Jam'iyah Nahdlatul Ulama. At-Tibyan ini ada 4 lampiran. Lampiran pertama adalah muqaddimah al-qanun, ya, peraturan dasar NU. Jadi zaman dulu peraturan dasarnya begini, jadi nggak di reshuffle, nggak di amandemen, lewat muktamar, lewat kombes sesuai dengan kepentingan dan sebagainya. Zaman dulu, zamannya Hadratus ya, muqaddimah al-qanun ya ini. Ya. Wasaniyatu tawikan kaping pindho iku risalatun risalah fi ta'kidil ahdi ing dalem kukuwe ngalap bimadahibil a'immatil arba'ati kelawan madhabe para imam al-arba'ati kang papat. Jadi kukuhnya NU itu memegang madhab yang 4. Artinya yang disebut ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang berpegangan dengan salah satu daripada madhab yang 4. Jadi jangan keliru kita. Yang ikut Imam Hanafi itu adalah ahlus sunnah, yang ikut Imam Maliki ahlus sunnah, yang ikut Imam Syafi'i juga ahlus sunnah, bahkan yang ikut Imam Hambali kayak Muhammadiyah kalau ikut Hambali itu juga termasuk ahlus sunnah. Jadi Bu, jangan menganggap misalnya Syafi'i tok sing bener, nggak boleh ya. Makanya kalau ada
Syed misalnya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bisa jadi beliau itu ikut Imam Maliki, tapi muridnya banyak di Indonesia ya, ada ikut Imam Hanaf, nggak masalah. Yang penting kita tidak merasa paling benar dan tidak menyalahkan. Dulu Imam Syafi'i itu ya pernah sholat subuh tidak kunut ya, karena menghormati guru-gurunya yang tidak kunut. Tapi jangan ditiru, yaitu Imam Syafi'i. Kalau sampai ya harus kunut ya, harus kunut dan harus hafal kunut. Ada santri ditanya, juru ngapal no doa subuh, gak apa. Ditanya, lo kamu kok belum apa? Saya kan sholatnya berjamaah ya, kan tinggal ngaminin doa. Jadi wah ya arek males iki alasan iki ya. Gak hafal kunut gara-gara sholatnya mesti berjamaah. Yo cerdas-cerdas arek tebir aja jadi itu ya. Jadi begitu. Wasalisatu tawi kang kaping telu iku risalatun risalah tusamma kang diarani apa risalah bil mawaidi kelawan aran al mawaid, beberapa nasihat. Nasihatnya Hadratus Syekh. Warabiatu tawi kang kaping papat iku al arba'in ya, 40 apane hadisan hadise nabawiyan kang bangsa nabi tata'allaq kang berhubungan ya, apa hadis bimabadi jam'iyatin nahdlatul ulama kelawan dasar-dasar jam'iyah nahdlatul ulama. Wallahalan ing Allah nas'alu nyuwun kita ayang fa'na ing yen to paring manfaat ing kita, paring manfaat sapa Allah ing kita bihadzal kitab kelawan iki kitab wa bitil karrasailan kelawan mengkono-mengkono pira-pira risalah wa jazalan bales sapa Allah taala muallifaha ing pengarange kitab khairon ing kebaikan wa ghafara lan ngapura sapa Allah lahu maring muallif wali usulihi lan maring wong tuane muallif wa furuihi lan keturunane muallif. Innahu sunna Allah iku kana ana sapa Allah iku ghafaron zat kang akeh ampunane. Wa sallalan muga-muga nambahi rahmat sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi wasallim lan nambahi keselamatan sapa Allah tasliman kelawan keselamatan temen kathiran kang akeh. Walhamdu tawis kabeh puji kulillahi kadwe Allah awalan ing dalem awale wa akhiran lan ing dalem akhire. Tebu ireng 1 Rajab 1418 Hijriah. Katabahu Sibtul Muallif Muhammad Isam Hadi lahul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Bacaan kitab Muqaddimah kitab At-Tibyan sudah kita selesaikan. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan nanti kalau memang disepakati silakan dimusyawarahkan. Nanti 3 bulan yang akan datang saya di DKI tanggal 29 Oktober ya, tanggal 29 Oktober hari Sabtu saya di DKI, berarti tanggal 30 Oktobernya ketika pulang saya mampir kalau memang disepakati. Kalau nggak disepakati nggak apa-apa, saya cuma memberitahukan saja. Maka jauh-jauh hari sudah saya beritahukan sekarang biar nggak kupuh ya, yang mau jadi tuan rumah ya, mungkin ingin juga mendapatkan keberkahan biar merata ke sana kemari. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, sebagaimana saya janji saya
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ajastukum hadil istighosah, saya jazakan istighosahnya Basim kepada panjenengan semuanya, semoga berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan, kurang lebihnya hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.